begitu. Akhirnya Tuhan adalah susunan dari sesuatu. Kan Oke. mustahil. Iya dong, Oke. umpamanya gini, sebentar ya, Mas Bro nanya Iya, mulu, iya, gue iya, nanya iya. gini, Iki, Siap. berarti Tuhan itu umpamanya katalah sesuatu, umpamanya katalah Ion kan, nggak mungkin Ion tanpa bicara, tanpa mata bisa melihat, oke lah kata Ion bisu kan, tapi kan Ion mau punya sesuatu yang lainnya juga, bisa melihat, bisa bergerak. Iya. Nah, ya berarti kan nggak bisa dong Mas Kiki. Ya, Jauh Jauhar berdiri tanpa arat itu nggak bisa dong Mas. Itu pun setahu saya ya dari data Mr. Apologet. Jauhar. Sebentar Bu Yun. Saya dari data Mr. Apologet ya. Jadi bagaimana Jauhar itu nggak bisa berdiri tanpa arat, di mana pokoknya keduanya ada Jauhar harus ada arat harus ada Jauhar. Nah, keduanya Iya itu sudah kesepakatan dari para ulama juga. Nah, Iya. terus bagaimana kalau pandangan Bang Kiki ini dari ulama siapa Bang? Bahwa Jauhar bisa ada tanpa arat. Gue tidak bilang Jauhar bisa ada tanpa arat. Ini kan pendapatnya yang tadi Kores itu kan yang kita lagi bahas. Kalau pendapat gue justru Tuhan itu terbebas dari Jauhar dan arat. Oke. Tuhan terbebas daripada Jauhar dan Arab. Jadi Tuhan itu, jadi Tuhan itu apa gitu? Sesuatu yang apa? Ya, sebentar Bang Kiki. Berarti itu bisa dikatakan impersonal dong Bang? Impersonal. Impersonal berarti tidak ada dong, nothing dong. Berarti itu sebentar Bang. Gampang. Maksudnya gini. Permisi Pak Story. Kalau di dalam Buddha ya, kita mengetahui keberadaan Tuhannya impersonal. Nah, kalau saya paralelkan, itu kan Dharma ya Bang ya, yang tertinggi ya. Maaf ya kalau saya salah ya teman-teman Buddha. Nah, sementara Dharma itu kan logos Bang. Ajaran itu kan logos. Berarti yang tertinggi. Logos itu artinya apa? Logos itu kan kata. Kata bisa juga speech, ajaran bisa berarti pikiran. Bisa juga artinya kebenaran. Al-haq itu artinya logos. Bisa. Ya, bisa. Makanya nah, dasar dari sesuatu bisa dibilang benar karena apa dasarnya? Aku nggak tahu. Karena dia benar, karena tidak salah. Karena ada yang salah mungkin. Begini, dalam bikin definisi tidak boleh menggunakan kata negasi. Oke. Oke, sebentar kita kasih kesempatan Maker dulu, dari tadi Maker mau ngomong. Maker ngomong. Lagi seru Bu Yun, sebentar. Izin Pak Story. Sebentar Pak Story. Sebentar Pak Story. Izin ya, boleh. Nantilah boleh loh Bu. Bentar Bu. Nanti aku diam total. Oke, setelah dapat diam total. Oke, silakan Jack. Jadi Bang Jack, benar itu disebut benar dasarnya adalah keberadaan sesuatu. Oke, ya. Jadi kalau dia ketiadaan maka dibilang salah, karena dia ada dibilang benar. Oke. Berarti basicnya kan kemahaadaan ya Bang ya? Iya, itu jadi bangunannya gua. Sebentar, oke. Bisa tidak kemahaadaan ini diganti dengan kemahajumlahan? Harus jumlahnya satu gitu. Kalau kemahajumlahan atau penyumlahan itu sudah bicara tentang keberapaan. Oke. Berarti keberapaan lahir dari keapaan kan. Nah, esensi itu secara bahasa artinya keapaituan sesuatu atau kedirian sesuatu. Itu arti esensi. Apa berapa itu kan 5W1H ya Bang ya. Masuk dalam 5W1H ya kan. Tetapi yang dimaksud Tuhan tadi kan lebih di atas dari 5W1H. Yang dimaksud dengan keberadaan. Bu Nawas turun dulu sebentar ya, kita ganti tasuka. Lanjut. Yang disebut dengan keberadaan itu kan di atas 5W1H, kan gitu Bang? Nah, apa itu 5W1H? Coba jelasin. What, when, where, who, why. Maksudnya berapa, bagaimana itu kan masuk. Itu pembagian ada dalam kacamata positivistik atau materialism. Nah, kita kan meyakini bahwa ada yang non materi, ada yang materi. Nah, yang tadi Bang Jack tawarkan 5W1H itu
itu keberadaan dalam sisi ada yang sebagai yang materi. Tapi kan yang kita lagi bahas kan ada sebagai yang non materi nih. Nah, oke. Tapi kalau keberadaan itu ya, itu satu atau tak terhingga? Nah, dia kalau dalam sesuatu yang ada, dia nggak bisa dibilang satu, dia nggak bisa dibilang jamak, karena dia bukan penjumlahan, tapi dia kualitas, bukan kuantitas, gitu. Ya, berarti kan yang ada ini berada di atas jauhar dan arat, karena kan jauhar dan arat itu kan masuk dalam logika manusia. Dia bagian dari pembagian esensi. Jadi esensi memiliki satu substansi dengan 9 aksiden. Satu jauhar, 9 arat, ya kan? Dalam pembagian 10 kategori Aristotelian. Oke, 9 arat itu apa aja, Bang? Kategori waktu, kategori tempat. Oh, itu menurut Aristoteles atau Al-Farabi, Bang? Atau apa diadopsi oleh Al-Farabi? Diadopsi oleh Farabi, Ibnu Sina, ya mazhab-mazhab Plotinus, Neoplatonis. Itu kan turunan dari Aristotelian atau logika skolastik. Oh, oke. Jadi ada tempat, ada. Nah, tapi kalau skolastik kan udah 1500-an, Bang. Atau kan disempurnakan di dunia Islam dengan mazhab peripatetik atau dalam bahasa Islamnya mazhab Masya'i. Enggak, kalau skolastik kan sudah masuk ke ini kan, Bang. Ke pembagiannya filsafat. Di dalam filsafat Islam awal-awal, Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina itu masih mengadopsi filsafat Aristotelian, tapi disebutnya sebagai Neoplatonis karena dikembangkan oleh Plotinus, sehingga warna Aristotelian yang ada sisi spirit keagamaannya. Nah, tentang pembagian 10 kategori ini masih berlaku di mazhabnya Ibnu Sina tadi, makanya disebut sebagai mazhab peripatetik. Nah, tadi pembagiannya apa aja? 10. Satu substansi itu bahannya, lalu 9 aksiden apa aja? Quantity, quality, relasi, lokasi, waktu, posisi, kepemilikan, aktif dan pasif. Aktivitas dan pasivitas. Oke. Tapi sorry nih, teman-teman, pas aku bertanya ini teman-teman juga dapat ilmu nggak pas aku nanya nih? Yo gantian toh, story Marka mau ngomong toh Mas Bro. Oke ya, nggak enak deh aku. Sebenarnya aku masih ada pertanyaan karena itu menurutku antara jauhar dan arat itu kan sudah dalam ranah kita berusaha menangkap dengan logika kita kan. Nah, ternyata logika kebendaan soalnya itu masuknya. Oke. Ya. Ternyata kan ada yang kalau menurut Mas Kiki itu yang di atas itu dia juga terbebas dari permasalahan kayak jumlah terus dan lain sebagainya gitu kan. Ya, dia terbebas dari pembagian 10 kategori, 5 universal ya. Nah, terus tidak bisa dikatakan satu, tidak bisa dikatakan unlimited, tetapi prinsipnya adalah ada. Kan gitu kan, Bang? Prinsipnya ada itu adalah kesekaligusan atau kemenyeluruhan, itu artinya. Saya kurang paham. Maksudnya gimana itu, Bang? Karena begini, ada itu tidak mungkin lebih dari satu. Prinsipnya pertama begitu. Kenapa ada itu tidak mungkin lebih dari satu? Karena yang kedua harus terbedakan dengan yang pertama. Apa syarat terbedakan dengan ada? Syarat terbedakan dengan ada adalah ketiadaan. Karena yang kedua ini adalah ketiadaan, maka yang ada cuma yang pertama, yaitu keberadaan. Nah, keberadaan ini bukan arti dalam jumlah, tapi baik kita bilang satu, baik kita bilang jamak, bahwa seluruhnya ada pada satu wadah mangkok yang namanya ada, gitu. Jadi kita bilangnya sebagai mangkok eksistensi gitu, atau wahdah. Ya, berarti di dalam keada itu kan udah komplit semua itu ya, Bang. Baru nanti dalam keapaan-keapaan kita bisa bagi-bagi di situ. Oh, ada Bapa, ada Firman, ada Yesus, ada makhluk, ada alam semesta, ada surga, neraka. Itu pembahasan tentang keapaan-keapaan. Tapi kalau Tuhan yang Maha Kuasa, yang penguasa alam semesta ini, dia terbebas dari keapaan-keapaan itu.
lo terlepas lo, nggak ada Yesusnya lo, Mas Bro. Aku turunkan host lo nanti. Gimana caranya? Saya nggak ada itu anak bapak, ada putra Roh Kudus itu nggak ada. Ada, justru itu iya. prinsip untuk menasionalisasi apa itu keberadaan. Iya. Jadi kalau ditanya apa itu Tuhan, yaitu salah satu metodologi. Aduh, belum juga aku turunkan. Bang Kiki udah bela aku, Bu Yun. Gimana nih, Bu Yun? Mau turun atau aku turunkan, Bu Yun? Enggak. Aku enggak mau bahas itu. Aku enggak mau bahas itu dulu. Sekarang gini, Mas. Saya mau bicara masalah bridging. Kalau itu kan. Mas Bro, nih diam, gue mau beli makan, diam, sebentar. Benar. Gitu, umpamanya Tuhan kan. Iya, kadang-kadang Yung berpikir, kenapa sih kok Tuhan itu bisa dibagi-bagi jadi anak Bapak, jadi Roh Kudus, apa? Kan sebagaimanaannya, Bu. Ya udah, kalau dipikir itu Tuhan itu memang ada bulat, katanya tidak berbentuk, oke. Ya menurut ini itu Tuhan ya udah gitu loh. Kok dipikir-pikir Putra, Roh Kudus, anak, oke, kata sifat. Ada orang Islam ada 99 sifat nih. Lu tahu dari mana nih 99 sifat? Siapa yang bikin? Apakah Allah sendiri yang mengatakan bahwa 99 sifat itu adalah dia? Kan enggak, itu istilahnya manusia yang bikin. Betul nggak Kiki ya? Kalau salah lu ngomong ya. Jadi 99 sifat itu Salah. 99 sifat itu siapa bikin? Yang nulis siapa? Nggak apa-apa, Bu Yuni salah aja terus. Bu Yuni salah aja terus. Kan mau cari makan kalau tuh. Tuhan punya sifat, berarti Tuhan memiliki kepunyaan. Nah, kepunyaan Tuhan kan bukan Tuhan. Berarti Tuhan harus patungan sama kepunyaannya untuk bisa melakukan sesuatu. Berarti Tuhan batal sebagai Maha Kuasa. Nanti 99 sifat itu yang nulis manusia itu mau ditempelkan kepada Tuhan bagaimana? Hancur Bu Yuni. Aman Bu Yuni. Bu Yuni mau belajar kok ini. Enggak, sebentar Mas Kiki, sebentar. Nanggung ini Mas Kiki. Pertanyaan saya itu udah di ujung. Pertanyaan Bu Yuni itu benar loh, karena kita juga bingung dengan sifat ini. Yeah. Belum ada jawaban. Sebentar Mas Kiki, sebentar. Aku terakhir, ini pertanyaan terakhir. Nanti silakan Bang Story dan Bu Yuni silakan elaborasi. Saya gini Mas. Jadi dari ada yang impersonal ya. Dari ada yang impersonal, bagaimana itu bridgingnya sampai ke jauhar dan arat? Terus itu yang pertama. Sebentar Bang. Yang impersonal, siap. Sebentar. Bagaimana bridgingnya sampai ke jauhar dan arat? Nah, terus memungkinkan tidak bahwa ada yang sesungguhnya itu sebenarnya tidak ada. Maksud saya seperti ini. Ketika kita bicara jauhar dan arat, itu kan ini udah final nih. Menurut kita udah final, ya kan? Nah, ternyata Mas punya satu yang supreme lagi. Menurut Mas ya, kalau menurut saya ini jauhar dan arat sudah final. Mas punya satu pemahaman yang lebih supreme, yaitu impersonal. Nah, ketika masuk impersonal, saya juga coba paham yang jauh lebih supreme lagi, yaitu kebertidakadaan. Jadi impersonal itu tadi kan ada. Nah ternyata yang supreme lagi itu ternyata ketiadaan. Pernah nggak Bang Fik berpikir sampai ke sana? Jadi pertanyaan saya yang pertama, bagaimana bridging dari impersonal? Karena kalau Tuhan yang impersonal itu baik Yudaisme, kekristenan tidak kita akui, karena Karena kalau Tuhan itu impersonal, dia selalu menyatakan dirinya sebagai person. Nah kemudian bagaimana bridgingnya dari impersonal bisa menjadi yang personal, seperti yang sekarang kita ketahui. Kemudian bagaimana ternyata jika yang impersonal tadi berasal atau ternyata supreme-nya itu ketidakadaan. Nah silakan Bang. Ini gue jelasin agak panjang sedikit, boleh minta waktu ya? Silakan Bang. Tapi mohon yang lebih mudah ya Bang ya. 3 menit paling lama. Gue jelasin cepat-cepat ya gini. Jadi
Wujud ketika Udah nggak kita usah bagi cepet-cepetan, yang penting jelas itu aja. siap. Kalau yang nggak mau denger ya udah gitu aja. Lanjut. Ya, jadi eksistensi saat kita membaginya kepada eksistensi necessary dan eksistensi contingency, lalu contingency kita bagi kepada substansi dan arat atau aksiden, lalu substansi dan arat tadi kita bagi lagi ke dalam beragam jenis, terbukti bahwa setiap pembagian-pembagian tersebut tetap berlandaskan pada sesuatu yang tunggal. Apa itu yang tunggal? Wujud atau eksisten. Eksistensi hadir pada setiap pembagian itu semua. Lalu menisbahkan eksistensi pada sebuah entitas, lalu kita ragu tentang sifat yang paling mendasarnya. Contoh, setelah kita meyakini bahwa dunia ini ada yang menciptakan, kita ragu apakah penciptanya itu adalah wujud wajib atau wujud mungkin, atau necessary atau contingent, atau apakah pencipta itu adalah suatu quiddity atau bukan quiddity. Contoh lain, ketika kita mempercayai bahwa manusia memiliki jiwa, lalu kita ragu apakah jiwa tersebut adalah materi atau non materi. Apakah ia substansi atau aksiden? Karena itu bila eksistensi bukan univokal, univokal artinya kesamaan suara, namun adalah equivokal tapi kesamaan makna, maka maknanya akan berbeda pada penerapannya atas berbagai subjek. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu ketiadaan Adam itu kontras dengan wujud. Ketiadaan itu univokal, maka tiada perbedaan dalam ketiadaan. Karena itu wujud sebagai lawan dari ketiadaan juga univokal. Bila wujud dengan ketiadaan tidak berbeda, maka akan melanggar prinsip-prinsip non-kontradiksi. Bila menganggap wujud adalah equivokal, maka hubungan antara wajibul wujud dan mungkinul wujud atau sebab dan akibat menjadi tidak terlaksana. Sedangkan hubungan ini adalah hubungan yang tetap bagi akal. Misalnya wajib wujud itu ada, maka mungkinul wujud juga ada. Nah, sedangkan kalau di equivokal, saat wajibul wujud ada, maka mungkinul wujud dimungkinkan tiada, dan itu mustahil. Kayak tadi, misalkan substansi ada, maka aksiden juga harus ada. Tapi kalau dia equivokal wujud itu, maka otomatis bisa jadi membenarkan bahwa kalau substansi ada, dimungkinkan aksiden tidak ada gitu. Nah, ini akan bertentangan dengan pikiran kita. Lalu eksistensi adalah tambahan juga bagi kuiditas pada ranah mentalitas kita. Jadi antara eksistensi dengan kuiditas berbeda satu sama lain pada ranah mental saja. Pikiran kita mengabstraksi sebuah entitas dari sebuah realitas eksternal lalu menyimpannya ke dalam konsep. Kuiditas adalah suatu konsep yang menjadi jawaban atas pertanyaan apa itu atau what is. Kemudian pikiran menambahkan wujud pada kuiditas tersebut. Penambahan ini kita sebut dengan predikasi. Karena itu eksistensi itu berbeda dengan kuiditas, bukan bagian dari kuiditas tersebut. Wujud bukan dari kuiditas adalah wujud dapat dinegasikan dari kuiditasnya tanpa mengganggu kuiditas itu sendiri. Misalnya pada proposisi kalimat gelas itu tidak ada, itu tidak ada masalah. Proposisi tersebut tidak keliru. Nah, dalil lainnya adalah wujud hanyalah predikasi bagi kuiditas, dan wujud itu berbeda dengan kuiditas adalah hakikat suatu kuiditas terbukti dengan sendirinya tanpa perlu dipredikatkan eksistensi pada dirinya. Seperti kuiditas dapat dipredikatkan kepada keberadaan dan ketiadaan. Kalau saja eksistensi adalah bagian dari kuiditas, maka tentunya kuiditas tidak bisa dipredikatkan kepada ketiadaan karena proposisinya akan menjadi sebuah kalimat ada itu tidak ada. Nah, ini kan proposisi yang kemustahilan. Nah, jadi dengan kita memperjelas apa itu wujud atau eksistensi, maka kita bisa memahami bahwa wujud yang belum disandangkan pada kuiditas itu yang kita sebut dengan kausa prima atau sebab pertama. Tapi wujud yang telah disandangkan dengan kuiditas atau keapaan, maka dia sudah bicara tentang sesuatu. Nah, kalau kita bicara tentang sesuatu adalah akibat. Karena dia akibat pasti bukan Tuhan. Itu yang membedakan. Iya. Mudah-mudahan terpahami ya. Alhamdulillah, saya makin pusing. Gak apa-apa. Saya sedikit-sedikit. Tapi ada teman yang mau bertanya tidak? Kalau tidak ada teman yang mau bertanya, saya mau tanya satu lagi. Silakan. Saya Kalau ada yang mau tanya. Sedikit ya. Siap. Itu Thomas Aquinas itu, ya, Bapak Gereja, itu mengatakan bahwa Allah itu impersonal project. Oh, jadi, gitu. Betul. Oh iya. Betul. Dia itu impersonal. Nah, jadi pahami dulu impersonal itu apa.
pribadi itu hanya dikatakan pribadi ketika ada pribadi yang lain. Nah, tapi ketika dia hanya ada sendiri, ya kan? Saya pakai kata dia itu ada sendiri, atau Tuhan itu hanya ada sendiri. Dia nggak bisa dikatakan pribadi, karena pribadi itu pasti ada relasi, gitu. Nah, tapi kan Trinitas membagi itu menjadi 3 pribadi kan? Menjadi 3 pribadi, artinya ada 3 ada di sana yang secara bersama-sama. Nah, itu kalau kembali ke premis Bang Kiki tadi di awal, kalau diterima sebagai logika yang betul-betul koheren, maka tidak mungkin ada 3 ada. Melainkan yang ketiga itu hanyalah apa tuh? Pemahaman kita atau abstraksi kita terhadap realita yang ada itu. Kita bilang Allah itu Maha Kasih karena barusan kita tadi luput dari celaka, maka kita bilang dia Maha Kasih. Lalu ketika Tuhan menghukum orang Sodom dan Gomora, ya kan? Apakah kita bilang, oh Allah itu pemarah, nggak ada kasihnya? Makanya tadi Bro Kiki bilang, sifat-sifatnya itu tidak bisa ya dijadikan satu, lalu baru dibilang dia itu Tuhan. Karena dia mau marah, dia mau sayang, itu kan kehendak dia, bukan karena sudah ada sifat itu. Nah, coba ini telusuri dulu yang apa ya, tulisannya itu ya soal Infinity God ya dari siapa tuh? Suka lu nggak takut dituduh Muslim tuh argumennya gitu? Enggak, saya malahan bisa menjelaskan. Justru menjelaskan. Justru saya mengira ini Bang, saya mengira bahwa ini dari Buddha gitu. Enggak, itu Thomas Aquinas sudah. karena tapi kalau kita bicara Buddha, kalau Buddha kan tidak menganggap personal, melainkan impersonal ya kalau di dalam ajaran Buddha. Kalau saya begini, saya tak paham impersonal God yang dimaksud oleh Buddha. Kok itu sih nyangkut? Jono, ada suara nggak? Iya, ada. Nyangkut 1 orang nih Bu Yuni. Siapa tuh? Jono turun dulu keluar TikTok dulu. Ibu Yuni yang jadi tamu bukan bos. Bang Kiki. Siap, Bro Silva. Tapi gini, Bang. Oh ya, silakan. Siapa yang mau? Bang Kiki bisa nanya enggak nih? Jono udah dari tadi. Boleh, siap. Tentang prasangka bisa ngomong nggak? Lanjut sih Pak, lanjut. Yang lain diam, jangan ketawa dong. Oke, silakan. Prasangka kan ini kita mengamati, tapi kalau cuma dibilang prasangka atau syak artinya itu kan kita lahir dari pengetahuan yang tanpa ukuran-ukuran rasional. Itu yang kita sebut dengan prasangka. Atau a priori lah kita bilang. Setelah memprasangkakan Tuhan, bisa diucapkan lagi nggak? Kalau prasangka masih bisa diucapkan, tapi saat dia sudah mengalami Tuhan, maka ucapannya bukan ucapan dirinya. Sebentar, Jono, lo bisa open mic ngomong? Ya, thank you Bu. Thank you Yuni. Thank you dari tadi di bawah nyimak seru sih. Nah, coba ini Bro Kiki, kalau kuiditas itu kan whatness kan? Apa itu tentang sesuatu kan? Apa itu? Keapaan. Keapaan. Sebenarnya bukan keapaan, keapa ituan. Ya, keapa ituan ya, whatness lah dalam bahasa Inggrisnya kan kayak gitu ya. Sesuatu. Nah, maksudnya kadang-kadang meskipun nanti jadi kontradiksi yang ada dan tidak ada itu seperti yang tadi Bro Kiki bilang, tapi maksudnya ketika semua yang ada itu dan terlekat dengan kuiditas itu
dianggap tidak boleh berujung, karena kadang-kadang ini yang dijelaskan oleh orang yang teis ke yang ateis gitu, bahwa ketika kenapa ada kausa prima itu kan, karena itu harus putus di situ, kalau enggak akan endless kan, akan diciptakan akan daur apa tasalsul. Jadi akan terus saja continuous, ini ada sebab kausa dan terusnya, makanya ada kausa prima yang menjadi awal. Nah, tapi maksudnya ketika keadaan semua itu dilepas, bahwa ada dan kuiditas itu dilepaskan, ujungnya jadinya yang tersisa cuma antitesisnya doang, jadi ketidakadaan aja. Karena semua yang ada saat disebut sebab dan akibat itu bukan dua keberadaan, karena ada itu kan sebagai predikasi saja pada sebab sebagai yang ada, akibat sebagai yang ada. Tapi ada itu ada berapa? Nah, gue nanti akan menjelaskan bahwa ada itu adalah satu yang bergradasi. Soalnya sulit melepas kuiditas dari keberadaan sebenarnya, sulit banget. Memang di sini tantangannya, karena kita sudah terjebak pada cara pandang positivisme. Karena gimana ya, melepas kuiditas dari keberadaan itu sesuatu yang apa ya, gimana ya, kayak kita menulis sesuatu tapi kita susah memberadakannya lebih dari tulisan itu gitu. Kebayang gak sih? Ya kayak misalnya gue nulis 1 kali 5 billion tuh atau apalah, nulis acak adut padahal realnya tuh belum tentu ada atau enggak gitu, tapi bisa aja disebutkan. Misalnya kayak gini juga, kuiditas apa, sesuatu keberadaan yang lepas dari kuiditas. Nah, itu entah otak gue yang belum nyampe, kayaknya iya otak gue belum nyampe, tapi sulit banget. Enggak, karena begini, ada tanpa dilekatkan pada kuiditas itu konsep yang sangat jelas, nggak perlu dipertanyakan lagi, dia jelas pada dirinya sendiri. Ada itu pasti ada itu pasti bukan tiada, kan gitu. Anak kecil aja kalau ditanya, nah bapak ada, tanpa perlu mengetahui lebih mendalam apa itu konsep ada, tapi ada sangat jelas, bahkan kepada anak yang belum sekolah. Enggak, kuiditas itu kan menjadi ada itu, dan mempunyai kuiditas itu kan karena ada apa ya, karena kita aware dia ada gitu kan. Nah, jadi begini, contohnya bukan secara fisik. Sorry. Saat kita mengabstraksi sesuatu, kita mempersepsi sesuatu, lalu pada mentalitas kita hadir dua konsep. Konsep keberadaan sesuatu dengan konsep keapa-ituan sesuatu. Iya, tapi maksud gue itu hierarki jadinya. Keapaan sesuatu itu hanya akan ada kalau ada keadaan itu gitu, maksudnya gitu. Jadi tidak bisa kita ngomong keapaan sesuatu tanpa itu tidak ada, maksudnya gitu. Kebayang nggak? Begini Bang Jono, kalau mempersepsi gelas yang hadir di benak itu konsep apa? Gelas, kalau begini, nah contohnya gini, kalau misalnya orang yang tunggu dulu. Kalau kita bilang gelas sebagai gelas adalah, itu kan prinsip keberadaannya saat kita gunakan kata adalah. Tapi saat kita bisa menjelaskan gelas sebagai kegelasan, itu adalah personifikasi universal pada sesuatu yang kita bisa kita lekatkan dengan gelas-gelas yang lain. Nggak, maksudku nggak tahu, kebayang nggak sih bahwa kuiditas itu hanya akan ada ketika ada apa itu, ada what itu. Nah, itu keapaan itu akan ada kalau ada itunya. Kalau tidak ada itu, tidak akan ada keapaan. Kebayang nggak sih? Keapaan itu ada karena ada yang mempertanyakan. Yang mempertanyakan adalah orang yang bisa memikirkannya. Nah, yang memikirkannya pasti manusia. Jadi kalau kita tidak memikirkan, tidak ada keapaan. Tapi ada itu pasti selalu ada. Nah dari sisi satunya lagi, nah itu gue hampir sepakat, tapi mungkin nggak sepenuhnya, tapi bahwa keadaan itu meskipun dia punya keapaan, belum tentu keapaan itu nyampe semua. Jadi bisa aja dia ada tapi punya keapaan, tapi keapaannya itu orangnya nggak tahu. Kita belum tentu tahu semua kuiditas. Misalnya
Misalnya properti gelas, gue belum tentu tahu semua properti tentang gelas, apakah dia bulat, lonjong, panjang, dan sebagaimananya. Mungkin yang nyampe ke gue cuma bahwa gelas untuk minum, tapi gue nggak tahu atribut lainnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi ketidakketahuan kita tentang atribut belum tentu menjadi bahwa substansi 9 aksiden itu ada pada keapaan sesuatu. Tapi dia sebagai sesuatu yang ada itu kan mendasari seluruh konsep-konsepnya. ya, maksudku keadaan itu, makanya tadi kalau nyambung dikit dengan tadi yang dibawa Bro Cita, kadang-kadang bisa jadi begini, keadaan itu mempunyai kuiditas, cuman kuiditasnya aja yang kita tidak tahu, sehingga seolah itu keberadaan tanpa kuiditas. Padahal sebenarnya mereka ada kuiditas itu. Kebayang gak sih? Jadi atribut itu akan selalu ada, melekat pada keadaan. Cuma misalnya nih Quran dia perlu penelitian lah gitu untuk bisa menggali kuiditas lain. Misalnya ada tempat di pedalaman banget yang belum tahu tentang Quran gitu kan. Kan bukan berarti Quran nggak ada. Iya. Quran itu ada, cuman dia nggak tahu aja tentang mungkin dia tahu bahkan keberadaan, ada Quran, tapi dia nggak tahu keapaannya, bagaimananya. Jadi keadaan itu melekat dengan keapaan, jadi kuiditasnya selalu ada melekat, cuma bisa jadi kuiditas itu nggak nyampe ke semua orang, kita aja nggak tahu kuiditasnya apa. Maksudku gitu. Mungkin, maksudnya ada kemungkinan itu. Quran itu saat dinamakan sebagai Al-Quran atau kitab itu dinamakan sebagai Quran, itu sudah merupakan keapaan sesuatu. Karena Quran adalah prinsip individuasi. Sebenarnya iya. Dia terbedakan dengan kitab-kitab yang lain kan? Sebenarnya iya. Maksudku kadang-kadang, ya mungkin guanya yang masih pusing. Lanjut teman-teman. sorry, guanya masih sulit melepaskan kuiditas dari itu. Karena dari whatness aja itu sesuatu yang kalau bahasa Indonesia itu diterangkan gitu. Jadi sesuatu yang diterangkan. Jadi ya itu, entah sifat, mau dibilang objektif atau apapun, kuiditas itu membutuhkan keberadaan. Tanpa keberadaan nggak ada kuiditas. Ya sebenarnya dasar di filsafat itu kan bisa dibedakan. Kalau kita bicara tentang keberadaan sesuatu, itu kita bicara tentang ontologi. Tapi kalau kita sudah bicara tentang kebagaimanaan sesuatu atau keapaan sesuatu, itu ranahnya epistemologi. Nah, epistemologi itu kan wilayah pengetahuan, artinya wilayah apa yang bisa kita pikirkan. Makanya keapaan itu atau kuiditas tadi, dia hanya hadir pada pikiran. Sedangkan di ranah eksternal, kuiditas itu tidak ada. Enggak, dan enggak maksudku gini, jadi Bang Kiki. Silakan teman, gue bingung dulu sebentar. Mikir dulu. Biar saya bantu boleh. Bang Kiki. Boleh. Iya. Ini Bang Kiki. Siap. Ada nggak selain kenyataan ini, selain dia? Kenyataan ini kita jelasin dulu sedikit ya, bahwa ada yang disebut ada, terlihat, nyata. Nah, ketiganya itu adalah entitas-entitas di dalam realitas. Jadi pertama, tidak semua yang ada itu terlihat. Tidak semua yang terlihat itu nyata. Tidak semua yang nyata itu ada. Nyata kan bisa dirasakan. Enggak, Iya, kalau belum tentu saya ada. belum tentu oleh kita, menurut saya kayak gitu. Jadi sesuatu yang ada itu, Tapi nyata kan? jadi maksudnya keberadaan dan kuiditas itu saling kuiditas tidak mungkin ada tanpa keberadaan. Iya. Sampai hari ini pun saya masih berpikir sebaliknya, bahwa keberadaan itu pun tidak mungkin tanpa kuiditas. Nah ini jadi mereka Jono nanti coba cermati begini, bahwa apa itu kuiditas? Kuiditas adalah batasan bagi eksistensi. Kuiditas adalah batasan dari keberadaan. Nggak harus. Jadi bisa kita berpikir dimensi aja. Maksudnya nggak harus itu apa? Nggak harus seperti ini. Nah, gini. Nah, dimensinya gini. Dimensi dalam artian gini. Misalnya dimensi X, Y, Z. Bisa aja kuiditasnya itu dalam artian dia punya dimensi X di Kartesian, misalnya ada X untuk tertentu,
Y tertentu, makanya kita punya dimensi, bisa aja infinite kan dalam X. Nah, begini, X-nya kan sebagai yang ada, Y-nya sebagai yang ada, Z-nya sebagai yang ada. Iya. Nah, iya, ada iya. itu semua dibatasi sebagai X, ada dibatasi sebagai Y, Nah, ada dibatasi sebagai Z, ada dibatasi sebagai konsep. Maka makanya. ada lebih menyeluruh, X, Y, Z, dan konsep itu adalah batasan-batasan dari eksistensi. Nah, begini. Makanya kalau di matematika lebih enak. Misalnya gini. Misalnya, dimensi garis ya. Garis itu terbentuk dari apa? Titik yang tidak terbatas. Infinite. Sama seperti bidang. Bidang adalah terbentuk dari garis yang tidak terbatas. Begitu pula, semakin banyak dimensinya, maka keterbatasan itu tidak terbatas dalam dimensi. Maksud gue kayak gitu. Jadi, kalaupun kita mempunyai 1, 2, 3 dimensi, dimensi itu sendiri bisa tidak terbatas. Baik dari sisi jumlah dimensi maupun dari kuantitas dimensi itu sendiri gitu. Kenapa Bu Yuni? Sorry. Jadi X, Y, Z, X pun bisa infinite, Y bisa infinite, Z bisa infinite. Kalau kita naikin terus dimensinya sampai tidak terbatas, jumlah dimensinya pun tidak terbatas. Nah, itu yang jadi kita bahas, itu semuanya dari titik, garis yang tak terhingga. Itu semua tentang keapaan-keapaan. Nah, itu dia maksud saya. Ada itu adalah papannya, tempat menulis titik-titik yang tak terhingga tadi. Papan itulah keberadaan. Nah ini juga dari secara teologi misalnya konsep bukan konsep ya, misalnya pandangan omnipresent. Nah, dengan ada misalnya dunia sekarang pun dengan adanya omnipresent bukan berarti ada ruang A dan ruang B bukan menjadi sesuatu yang menempati ruang A dan ruang B itu menjadi terbatas oleh ruang tersebut. Enggak. Bisa aja dengan konsep atau pemikiran omnipresent dia menjadi tidak terbatas. Padahal sekarang nih misalnya ya. Bang Jono, pelan-pelan aja sedikit gue ini perlu agak kita hati-hati. Nggak berhenti. Di satu papan ada sorry. Di satu papan ada kalimat. Di papan tulis ada kalimat. Nah, Halo, Bang. Kalimat ini hakikatnya terdiri dari kata-kata. Halo, Project. Iya, Project. Ada. Bang, sebentar Bang. Terdiri Bang. Boleh nggak Bang? Aku mutus. Maaf sekali lagi. Aku mutus. Siap. Minta maaf. Bro Jono, maaf ya Bro. Aku soalnya habis ini mau pacaran nih. Sorry. Jadi gini. Iya, aku nggak beli nasi Bu Yun. Aku pacaran. Sorry ya Bu. Penting soalnya. Gini. Bro Kiki. Kan final dari apa tadi? Jauhar dan Arat itulah adalah keadaan, ya kan? Keadaan. Eksisten. Nah, ketika kita mengatakan keadaan ini adalah supreme final, maka dari mana keadaan ini berasal? Jadi saat kita mengatakan sesuatu ini, adalah hasil itu kuiditas. Ya, sebentar bang. Jadi gini, ketika kita bicara keadaan itu adalah supreme atau final, maka dari mana keadaan ini berasal? Saya coba sebutkan ya. Keadaan ini justru berasal dari ketiadaan. Nah, berarti supreme of supreme-nya berarti bisa jadi ketiadaan. Ketiadaan itu ada, Bang. Enggak begitu. Gimana? Silakan. Oke, silakan teman-teman dielaborasi. Gini, Bang Jack, simpel. Yang Bang Jack pahami tentang ketiadaan itu ada atau tidak ada? Menurut Bang Jack? Oh, ketiadaan itu benar-benar tiada, Bang. Ya, kalau ketiadaan itu benar-benar tiada, yang ada cuma ada. Ketiadaan nggak pernah ada. Betul. Oh, oke. Ada itu selalu ada, nggak pernah tidak ada. Makanya dibilang tidak ada yang menyebabkan. Tidak bisa menggunakan prinsip bahwa ada itu pernah tiada gitu. Gak bisa. Makanya dibilang dia sebab pertama dan tidak ada sebab yang menyebabkan dia. Iya, dari nggak ada jadi ada. Jadi kalau tadi yang Bang siapa tuh ya, Bang Jono ya. Kalau dibilang Allah itu Maha Kasih, tapi di satu sisi Allah itu juga dia menghukum orang yang bersalah. Nah, artinya Allah itu
dia nggak harus bergantung pada maha kasihnya terus gitu kan. Dia mau pakai atau tidak. Artinya itu bukan melekat pada dia atau dia bergantung pada hal itu. Tetapi dia bebas. Terbebas dari sifat-sifat itu. Iya, kalau maha Kalau kasih dibilang dia itu kan melekat, baru kan, Bro? Maha kasih itu kan baru kan, Bro? Iya, Gimana? maksud saya begini. Kalau dibilang dia melekat dengan sifat-sifatnya itu, dia nggak bisa menghukum. Karena dia akan bertentangan dengan sifat itu. Maka dia harus bebas dari sifat-sifat itu. Dia kemana dia mau, yaitu kehendaknya kan. Dia mau mengasihi atau dia mau menghukum, itu. Betul, suka sifat-sifat itu bukan realitas, itu kita mempersepsi Tuhan. Lalu hadirlah sifat-sifat itu. Betul. Oh, dia maha ini, maha ini, maha ini. Seolah-olah itu sudah ada bersama-sama sejak kekekalan kan. Iya, Iya. Allah juga punya free will. Makanya saya nanyanya gini, makanya saya bantu jelasinnya begini Bro Kiki. Kalau dibilang maha kasih itu apa? Maha kasih atau kita bilang maha kasih adalah Allah. Nggak mungkin maha kasih itu disematkan kepada makhluk. Maka kita bilang kalau maha kasih adalah Allah dan Allah adalah ada, maka maha kasih itu adalah ada. Artinya kita sudah membuat hanya ada satu ada, tetapi ada ini dapat dijelaskan dengan berbagai cara. Ya, karena Jadi memang nggak ada maha kasih, nggak ada maha kasih, nggak ada apalagi itu maha tahu, ada maha apalagi maha segalanya, gitu kan? Seolah-olah ada maha, seolah-olah ada banyak maha gitu, seolah-olah ada banyak ada gitu. Padahal ada itu kan hanyalah persepsi kita kan yang Bro Kiki bilang. nggak, kalau menurut saya Ini kalau kita ada Mr. Apologet melekatkan- lebih bagus lagi nih. Kita melekatkan Nyambung. Tuhan itu memiliki substansi dan aksiden, itu dasar bahwa kita tidak mengesahkan dia. Sebenarnya itu. Nah, lo. Rasain lo. itu gimana tuh? Makanya Kalau kita saat menganggap Tuhan ada, lalu sifatnya juga ada, lalu ada dua keberadaan. Nah itu kan sudah menganggap keberadaan lebih dari satu, itu dasar syirik atau dasar tidak mengesahkan. Wah, ayo Tapi gimana begini lo? Pak, ada yang memahami begini. Tuhan itu ada substansinya, ada hakikatnya, tapi dia itu hakikatnya cuma satu. Dia nggak tersusun dari beberapa unsur, enggak. Nah, hakikat yang satu hakikat itulah itu yang dibilang ada Tuhan, pada atau yang dibilang satu. pada ranah Itu gimana? pemahaman kan adanya Broto Suka. nggak, nah ini yang mau gue, sorry bukan lurusin ya, tapi mau nyampein pendapat gue di sini. Maksudnya gini, tadi kalau bahasanya persepsi dan pemahaman, kalau menurut saya ini pribadi ya, nggak mewakili apa-apa. Perbedaannya itu di sini. Jadi di mata saya, di mata gue ya, bahwa kekristenan itu dari awal tidak punya pilihan. Dalam artian manusia bisa bebas mempunyai pemahaman dan persepsi pemikiran seluas apapun. Tapi kalau yang sepanjang yang saya tahu, kekristenan sejak awal itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai pemilihan. Seperti itulah adanya begitu. Ketika sosok itu datang dan menyatakan seperti itu, ya seperti itu. Kita tidak cherry picking. Kekristenan dari awal tidak cherry picking, misalnya yang tidak sesuai kepala dibuang dan sebagainya. Cherry picking terjadi untuk kaum Gnostik misalnya. Kalau kita melihat sejarah, kaum Gnostik itu menolak kemanusiaan karena misalnya Basilides, modalisme dan lain sebagainya. Misalnya mereka bukan modalisme ya, sorry, lebih ini ke Gnostik karena mereka dengan pemahamannya menolak bahwa tidak mungkin ada kemanusiaannya, misalnya sangat memuliakan justru sosok itu seperti Basilides. Nah, itulah yang terjadi cherry picking. Kalau kita mau secara jujur gitu bahwa kenyataannya seperti ini diterima, lah itu yang timbul menjadi ya apapun bentuknya, apapun namanya sekarang, entah titunggal atau apapun itu ya terserah ya. Tapi maksud saya ini loh, ada pemahaman kebagaimanaan yang dari persepsi dan pemahaman, ada yang dari kesaksian dan pengalaman. Mungkin itu sih sepanjang sepengetahuan saya. Mungkin beda ya tapi itu yang gua tahu seperti itu. Silakan lanjut teman-teman.
Nggak, ini buat ke teman-teman yang Kristen ya, bahwa Tritunggal itu kan untuk menjelaskan kebagaimanaan Sang Ada itu kan. Nah, Betul, yang gue betul. tanya adalah kebagaimanaan Sang Ada itu, kebagaimanaannya dengan Sang Ada itu sendiri sama atau beda? Itu pertanyaan gue. Oh sorry, saya ini. Ya bagaimana? Kebagaimanaan sesuatu dengan sesuatu itu sama atau beda? Gimana teman-teman yang Trinitas? Trinitas. Bukan tarian. Kalau saya gini, ketika berbicara, saya bicara ada dulu ya Bang ya, saya bicara ada. Nah, ketika saya bicara ada, Kalau menjawab yang tadi nggak bisa langsung ya? saya belum bisa Bang, saya belum. Kalau saya bilang beda kalau Siap. menurut saya. Sebentar Bang. Jadi gini, ketika kita bicara mengenai ada, nah berarti yang impersonal ini dia gagal menunjukkan bahwa dia ada. Kalau dia ingin menunjukkan itu kan sudah bicara tentang keapaan atau tentang kebagaimanaan kan? Iya, tetapi bagaimana kita bisa tahu bahwa dia benar-benar ada? Artinya gini, ketika itu bisa diterima dalam akal, ya kan? Itu masih belum ada wujud. Dia masih berupa konsep. Nah, sementara ketuhanan itu masih Sebentar, pertanyaan Bang, tadi Bang. sebenarnya. Ya, sebenarnya konsep ini tidak akan bisa menjawab permasalahan besar. Nah, artinya seperti ini, Bang. Tuhan dalam Yahudi itu disebut yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Nah, tetapi dia tidak pernah gagal membuktikan bahwa dia ada, bukan sekedar konsep bahwa dia ada. Artinya, ketuhanan itu dia well proven. Nah, sementara ketika kita menjangkau ketuhanan yang impersonal, sayangnya ketuhanan impersonal ini berada dalam ranah akal. Sementara ketuhanan dalam Yahudi ini sudah benar-benar di depan mata. Potong sedikit bahwa Tuhan yang impersonal bukan di wilayah akal. Yang di wilayah akal itu Tuhan personal justru. Yang impersonal artinya dia yang melampaui akal kita. Makanya yang pertanyaan gue sebenarnya lebih mengerucut begini, bahwa Tuhan yang Anda pahami dengan Tuhan itu sendiri sama atau beda? Itu kayaknya lebih simpel ya pertanyaannya. Gimana Bang? Sorry bang. Tuhan yang Anda pahami dengan Tuhan itu sendiri berbeda sama atau beda? Atau sama. Karena belum ketemu, gimana mau bisa mengatakan beda atau enggak bedanya gimana? Oh iya, betul. Jawaban Ibu ini betul, itu seperti itu. Tetapi kan kita bisa melihat dari firman-Nya ya. Tapi kan gini Mas Kiki, sebentar Mas Kiki. Sebentar Mas Kiki. Izin. Buyun. Sangka ya. Sebentar Buyun. Izin Buyun. Baru nebak-nebak doang, lu bilang sama atau enggak? Ya nggak bisa gitu dong. Siapa yang ngomong nih? Saya bicara. Yaudah, aku diam dulu dah. Diam dulu. Siapa ngomong? Dimatiin dong, dimatiin. Aku di jalan soalnya nih. Ya, rese lu. Ayo siapa aja. Ayo, ajar siapa. Bang Kiki, kok jatuhnya semua ke prasangka? Ya ini kita uji, makanya prasangka kita atas Tuhan dengan Tuhan itu sama atau beda? Iya itu. Ya sekarang masalahnya kita ini coba berandai-andai. Karena umpamanya Bu Yuni nanti kita ajak ke Ancol. Gua kan coba berandai-andai Ancol itu bagaimana. No, ada katanya ada perosotan apa. Kan kita baru berandai-andai. Kan kita belum ke Ancol lagi. Bu Yuni, sebentar loh Bu Yuni. Maksudku gini loh. Bahwa dia berhasil membuktikan dirinya ada. Nah, ini buat aku loh, bahwa dia berhasil membuktikan dirinya ada. Ini adalah keberadaan yang sesungguhnya bagi aku. Karena gini, ketika saya berusaha membuktikan keberadaan dari keimpersonalan, ya kan? Nah, keimpersonalan itu justru masih dalam ranah
aku menggapai-gapai di dalam pemahamanku. Tetapi Parah misalnya gini, daripada ajaran Mas Bro tahu. Mas Bro belum mengatakan bahwa firman. Nah, firman itu adalah Allah. Yang seperti itu ke Allah. Ah, itu lebih parah di tempat Mas Bro tahu daripada di agama Yun tahu. loh, Bukan Bu Yuni, maksudnya gini. Jadi nggak Gini, tahu ya, Bu. kayaknya ya silakan Bang. ya maksud saya seperti ini loh. Ketika kita merunut Tuhan yang ada sebagai impersonal God, dengan asumsi bahwa Tuhan itu pasti di luar akal kita. Nah, kita pun sedang memasukkan impersonal God masuk dalam akal kita loh. Kita nggak bisa meniadakan hal tersebut. Kita harus mengakui juga. Nah, tetapi dalam hal ini Tuhan yang ada, yang terbukti ada, Dia Tuhan yang benar-benar menyatakan dirinya. Buktinya, salah satu buktinya, saya suka sharing. Saya suka sharing, misalnya gini. Dalam Papirus Ipuwer itu ada tulisan bagaimana Tuhannya Musa itu memporak-porandakan Mesir. Jadi keberadaan dari Tuhannya Musa itu diakui oleh bangsa-bangsa di luar Mesir. Nah, ini adalah bukan klaim sepihak bahwa oh Tuhanku ada, tetapi keberadaannya itu diakui oleh non umat nyato, dan itu dicatat di dalam Papirus Ipuwer. Artinya ini adalah keberadaan yang bukan sekedar akal, bukan sekedar ini, tetapi memang ini tidak bisa, keberadaan yang tidak bisa dinafikan. Nah, sementara keberadaan yang impersonal menurut saya masih bisa dinafikan. Artinya apa? Itu berhenti di area itu berhenti di area keburu-buru dari logik. tadi. Bang Jack keburu-buru karena membawa cara berpikir yang sudah tertulis. Sebenarnya gue cuma tadi pertanyaan simpel bahwa oke, Bang Jack mendapatkan bukti-bukti tentang Tuhan. Akhirnya Bang Jack mengetahui Tuhan. Nah, setelah Bang Jack mengetahui Tuhan, pengetahuan akan Tuhan dengan Tuhan itu beda atau sama? Ya, beda dong. Ya, beda-beda. Nah, itu pertanyaannya. Nah, pengetahuan kita akan Tuhan itu namanya personal God. Tapi Tuhan itu sendiri impersonal. Saat kita mempersepsinya, maka menjadi personal. Ya, setuju. Nah, kata persepsinya itu yang gue kurang serak, Mas Bro Kiki ya. Maksudnya saya kalau persepsi itu kesannya itu pemahaman sesuatu yang Iya, Tuhan yang dipahami. Iya, tapi kalau pemahaman tuh bisa jadi cuma dari pemikiran aja, bukan dari sesuatu pengalaman. Ya, betul. Masalahnya di situ, Mas Kiki. Pemahaman ini sumbernya kita ketahui dulu. Sumber pemahaman adalah teks-teks keagamaan, sejarah, akal, hati, indera. Itu kan sumber-sumber pemahaman. Iya. Nah, kalau itu bukan teks. Silakan Bang Bro. Ya, maksud saya gini, Bang. Kan nanti tetap aja pada konklusi penyelamatan. Maksud saya gini, kan kita bicaralah mulai dari ujung. Nah, apa jaminan ya Tuhan yang impersonal Itu ada. kuasa menyelamat. Sementara Tuhan yang personal dirinya ada dan dia bukan hanya berada dalam ranah akal. Nah, menurut saya Tuhan yang impersonal ini itu kesalahan bahasa Tuhan yang digunakan yang berada sama dalam Bang ranah Jack. akal. Oke. Kalau Tuhan yang personal pasti pada ranah akal. Kalau dia tidak pada ranah akal lagi namanya impersonal. Nah, kalau Tuhan telah membuktikan dirinya lalu terpahamkan sama Bang Jack, itu berarti telah menjadi personal. Artinya Tuhan yang diketahui. Tapi yang menolong Bang Jack itu siapa? Apakah Tuhan yang diketahui atau Tuhan yang dialami? Nah, yang Tuhan impersonal itu Tuhan yang kita alami. Sedangkan Tuhan yang kita persepsi itu Tuhan yang kita ketahui. Konsep tentang Tuhan dengan Tuhan berbeda. Nah, pengetahuan kita akan Tuhan yang personal itu hanya konsep.
Tapi yang realitas yang benar-benar ada adalah Tuhan yang impersonal, yang melampaui konsep-konsep kita, yang melampaui persepsi-persepsi kita. Dialah yang menyelamatkan kita gitu, bukan pengetahuan kita akan Tuhan lalu dia mewujud menjadi satu kekuatan, nggak gitu kan? Setuju Kiki. Nah, itu dia. Tetapi gini Bang, Mas Kiki. Sekarang ketika saya anggap saya memiliki dalam pengalaman saya yang saya alami, saya bertemu dengan Tuhan yang impersonal, yang dalam definisi tadi kan impersonal itu juga sebuah definisi tentu saja ya. Nah, tetapi kan tetap saya balik kepada ujungnya ini satu, dia punya karya apa yang bisa saya jadikan pegangan atau pijakan yang memungkinkan bahwa dia beneran ada. Nah, sementara Tuhan yang beneran ada menurut Bang Jack, Tuhan yang ada di luar diri Bang Jack, atau Tuhan yang ada di pikiran Bang Jack? Yang akan menolong Bang Jack yang mana? Karena Bang Jack itu ingin itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Jadi itulah yang Bang Jack inginkan gitu loh. Sedangkan Tuhan itu nggak perlu tanya. Kita bisa mengetahui Tuhan dari tanda-tandanya. Cuma tanda-tanda Tuhan tidak mewakili keseluruhan Tuhan gitu. Bang Jack tuh maunya ada tandanya itu seperti ini. Sekarang gini Bu Yun. Di mata dia harus ada kan gitu. Ya, Tuhan yang benar-benar ada adalah Tuhan yang berhasil membuktikan dirinya ada. Nah, sekarang ketika sebentar Bu Yun. Ketika Tuhan yang di atas akal, yang dia impersonal tadi, saya tabrakkan dengan Tuhan yang beneran ada, yang mengatakan akulah Bapamu. Nah, saya melihat impersonal ini masih dalam prasangka, Bang. Masih dalam ranah akal saya. Sementara yang ini masih dalam prasangka, betul. Yang impersonal masih dalam prasangka, sementara yang dia berhasil menyatakan dirinya ada, ini dia benar-benar dibuktikan bahkan historisitas gitu loh. Nah, itu yang jadi masalah. Dengan apa dia menyatakan diri dia ada? Bukan itu sih Bu Yun, maksudnya gini. Jadi Bu Yun, Bang Kikinya jauh lebih tahu nih dibanding saya nih. Kalau jaminannya apa gitu loh. Saya butuh jaminan gitu. Itu jaminan pelan-pelan harus perlukan. Bang Jack perlu teliti pada setiap kalimatnya supaya tidak paradoks. Perlu sedikit pelan-pelan. Begini misalnya, jangan jauh-jauh lah bahas Tuhan dulu. Kita bahas gelas saja. Di depan kita ada gelas, lalu kita persepsi, hadir gambar gelas pada benak kita. Nah, itu namanya personal gelas. Tapi yang di luar itu impersonal gelas. Karena gelas yang objektif. Karena yang di kepala kita itu gelas yang subjektif gitu. Nah, yang memberikan efek kepada kita secara mendasar apa? Gelas yang di luar, bukan yang di kepala kita. Yang bisa dipakai buat minum yang mana? Gelas yang di luar kita, bukan yang di kepala kita. Yang memberikan efek kepada kita tuh yang kita alami, bukan yang kita pikirkan gitu. Nah, itu gue rumit. Gue setuju Bro Kiki itu gue setuju. Cuman maksudnya kalau mau gue usah nyambungin ya sama yang disampaikan Bro Jack ya. Jadi gini kalau gue berusaha ya, maksudnya gini. Jadi mistisisme itu kan Bro Kiki, mistisisme itu kan di dunia ini kan luas sekali ya, banyak ya. Iya. Mistisisme mau dari akarnya, mau Buddhism, Hindu dan lain sebagainya banyak banget gitu. Cuman maksudnya yang mungkin salah satu yang mau diangkat sedikit di sini itu ketika mistisisme ini dasarnya apa? Jadi mistisisme kan sebenarnya timbul dari hasrat manusia ingin mendekatkan diri atau ingin itu kan mencapai itulah apapun bentuknya, kalaupun mau dibilang mencapai nirvana. Ya, mau mencapai sesuatu yang lebih itu. Nah, tapi kan ketika di kekristenan yang terjadi adalah maksudnya mistisisme ini punya dasar, punya sejarah, punya sesuatu yang nyata gitu, sesuatu yang bukan dari maksudnya apa ya?
Makanya tadi gue agak ini tentang prasangka persepsi itu diksi yang kurang ini ke gue ya, masih kurang serak gitu karena sejauh sependek yang gue tahu kalau di kekristenan itu kalaupun ada mistisisme itu semuanya sesuatu yang ada basisnya gitu. Jadi sorry ya, maksudnya gue agak sedikit tajam. Misalnya bisa jadi ketika sesuatu dianggap misalnya melepaskan kualitas dari itu atau sesuatu yang betul-betul tidak bisa didefinisikan atau dan sebagainya itu bisa jadi timbul karena tidak pernah ada pengalaman itu gitu, karena tidak ada basis itu. Bisa nggak gue seperti itu? Dugaan sih itu, dugaan. Karena orang bisa aja, misalnya kalau sebagai ya devil's advocate, kalau mau ngomong yang itu kan ada kemungkinan itu gitu. Iya kan? Iya, begini kan ini Bang Jono ya? Jono. Apa? Iya. Bang Jono mengetahui Tuhan kan dari kitab suci pastinya kan. Lalu kitab suci itu dibaca, lalu Bang Jono mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan, ya kan? Nah, bedanya kita di sini, ya sorry. Pengetahuan Bang Jono tentang Tuhan, baik itu pengalaman, baik itu dari membaca Alkitab, baik itu dari rajinnya beribadah, itu adalah Tuhan yang telah terpahamkan dalam benak Bang Jono. Atau bahasa lainnya ya persepsi. Tapi Tuhan yang maha besar, yang penguasa alam semesta ini, itu tidak boleh didefinisikan. Karena definisi artinya pembatasan. Kalau kita melakukan definisi atas Tuhan, berarti kita membatasi Tuhan. Kalau kita membatasi Tuhan, berarti kita tidak menganggap Tuhan itu maha tak terbatas. Berarti Tuhan itu terbatas. Karena Tuhan terbatas, maka dia gagal sebagai maha kuasa. Gini Bro Kiki, kalau tapi itu pemahaman ya, atau apa ya, pemahaman nanti dibantah lagi. Kalau menurut saya pemahaman manusia tentang Tuhan itu bukan Tuhan yang dialami. Iya. Tetapi dia yang diketahui. Tuhan yang diketahui, betul. Betul. Tetapi nggak setuju saya. Orang silakan nggak apa-apa. Jadi Anda membaca kitab, banyak orang yang baca kitab dan dia punya banyak pemahaman. Ada yang sebentar jadi Unitarian, Anda jadi Trinitarian misalnya. Jadi pemahaman seseorang tentang Tuhan bukanlah Tuhan itu sendiri. Makanya saya bilang Trinitas itu pemahaman, bukan. Kita nggak ke sana. Sorry, saya apa dulu? Jangan dibantah dulu. Kalau saya bilang mengalami Tuhan itu tidak berhenti seperti orang mendefinisikan Tuhan. Karena orang yang mengalami Tuhan, dia mengalaminya terus-menerus. Tidak pernah berhenti. Karena kalau mengalami Tuhan itu ada jedanya, maka Tuhan itu berhenti pada jeda itu. Tetapi karena Tuhan itu selalu ada dan terus ada, maka pengalaman akan Tuhan itu harusnya tidak berhenti pada definisi. Karena definisi itu menghentikan siapa Tuhan itu. Jadi Tuhan itu hanya dikungkung dalam definisi yang saudara sebut, itu doktrin. Gitu. Tapi mengalami Tuhan itu tidak ada batasnya. Makanya orang Kristen, saya terutama, mungkin berbeda dari yang lain. Anda kan tadi nggak setuju. Bahwa mengenal Tuhan itu bukan hanya sebatas doktrin, tetapi mengalami Tuhan setiap hari, setiap saat, bahkan sampai mati, gitu kan. Jadi kalau bagian situ saya setuju. Bisa dibatasi dengan doktrin. Itu menurut Bro Kiki gimana tuh kalau saya seperti itu? Iya. Nah, untuk bisa mengalami itu kan yang dibutuhkan adalah kesadaran. Saat kesadaran kita hilang, maka kita tidak mengalami. Padahal kita mengalami terus, tapi saat kesadaran kita hilang, saat itulah pengalaman itu hilang. Sebagai pengalaman ya, tapi mengalaminya tidak akan pernah hilang. Enggak, maksudnya mengalami di mereka itu lain dengan mengalami seperti begini, Bu Yuni, maksud saya gini. Enggak, karena orang Kristen itu selalu mengatakan dia mengalami Tuhan terus begini-gini, berdoa umpamanya Tuhan selalu bagi petunjuk begini-gini. Ya mungkin lain orang gitu, Bu Yuni. kan seperti itu. Mengalami Tuhan saat Bu Yuni menyadari bahwa Bu Yuni ada, itu mengalami Tuhan. Iya, itu sekarang mereka itu persepsinya berbeda gitu. Kalau mereka tuh mengalami, sebentar loh, orang Kristen kalau salah nanti tanggapi Jono, kabar.
Kalau gitu, kalau orang Kristen Nggak mau, Sabar, Bu nggak mau Yuni. sabar. Bu Yuni, mengalami Tuhan itu sudah melampaui persepsi, melampaui akal kita. itu seolah mereka Itu tuh yang nggak disebut kesadaran Nggak sempurna. mau, gue mau kudeta Bu Yuni. gitu. Lanjut. Mengalami Tuhan begini, kata dia. Gimana? Gak bilang gitu kan. Iya, seolah-olah saya itu selalu dituntun Tuhan setiap hari begini-begini. Ya, aku bilang mungkin ini berbeda kan. Kalau Yun dia nggak rasa, maksudnya nggak kayak Iya. begitu gitu. Seolah-olah mereka itu kan Kebeginian Tuhan, kebagaimanaan Tuhan, itu bukan Tuhan, Bu Yuni. iya seolah-olah Kebeginian Tuhan, kebegituan Tuhan, kebagaimanaan Tuhan, itu bukan Tuhan. Bang Kiki, lah itu menurut mereka seperti itu. Kalau nggak percaya tanya yang 3 orang di bawah ini, pasti jawabannya sama. Ya, Enggak, Itu abstraksi pikiran. Kalau kebagaimanaan Tuhan itu abstraksi pikiran. nggak Bu Yuni. Nggak. Saya ini ya. So, di bawah nih kayaknya banyak yang mau naik nih. Minayung kayaknya mau naik nih Kak Minayung. Nanti gantian deh. Saya dikit aja dikit. Abis ini thank you ya Bro Kiki ya semuanya. Nggak maksudnya gini. Siap. Saya tuh gini. Yang mau saya sedikit yang mau saya ini Bu Yuki dari saya pribadi nih ya pribadi Jono. Saya nggak bawa apa-apa. Yang mau saya tekankan bahwa menurut saya iman Kristen itu bukan dari kitab. Harusnya. Itu sesuatu ya bukan dari apa ya maksudnya gini. Perbedaannya menurut saya yang sependek yang saya tahu kita tuh bukan ada kitab yang turun lalu kita berlomba-lomba memahami lalu menjadi iman. Nah kalau seperti itu betul yang disampaikan tadi tentang prasangka dan persepsi. Nggak seperti itu. Beda. Sebelum gospel dan lain sebagainya ditulis, para rasul itu sudah mempunyai iman dan sudah mengalami. Jadi kalau orang teman muslim kalau berdebat bilang kitab wartawan terserah, saya nggak tahu masalah dengan itu. Itu betul kitab kesaksian menurut saya. sekarang mengalaminya itu loh. Sebentar Bu Yuni, jadi maksud saya jangan dikatakan, maksudnya teman-teman yang nonton juga, jangan sampai dikatakan bahwa ini ada sesuatu, ada kitab, tulisan, lalu kita dari tulisan itulah menjadi iman. Tidak seperti itu. Karena kalau seperti itu, jadinya kita tidak akan pernah ada yang tahu siapa yang benar. Semua orang punya tafsir, pemikiran, persepsi, pemahaman masing-masing. Bisa jadi berbeda-beda semua. Tapi kan tidak seperti itu. Ada pengalaman, ada kejadian yang mendahului kitab itu. Itu loh. Itu aja sih dari saya. Gimana Jono? Iya, Maksudnya Bu Yuni Iya. dikit aja mau komentarin Bang Jono. Jadi taruhlah Bang Jono mendapatkan pengalaman secara langsung tentang ketuhanan itu sendiri. Mengalami ketuhanan dengan kesadaran penuh. Nah, saat Bang Jono di sini berusaha menyampaikan, berusaha mengargumentasikan, itu akan tunduk lagi pada kaidah pengetahuan, pada kaidah penalaran. Maka yang kita bisa nilai benar atau salah itu adalah pemahamannya, bukan Tuhannya itu sendiri. Kalau di tadi ya misalnya Bro Kiki mengatakan pemahaman manusia terbatas dan lain sebagainya, itu gue sepakat kok bahwa kita tidak sepenuhnya apakah cukup misalnya kepala kita ini mengatakan kebagaimananya, apakah cuma terbatas itu aja kebagaimananya? Enggak dong, kan dari tadi saya udah bilang tentang dimensi dan lain sebagainya. Saya juga udah bilang bahwa kuiditas atau atribut yang sampai belum tentu semuanya sampai ke orang yang bersangkutan gitu. Jadi apa yang kita tahu, atribut atau kualitas apa yang nyampe ke kita itu belum tentu lengkap full semuanya. Jadi kita tidak dalam rangka membatasi keberadaan itu ketika kita mengetahui kualitasnya. Maksudku itu loh. Jadi ketika kita itu mengalami, tidak benar-benar ada Bang Jono. Kuiditas itu hanya ada pada ranah pemahaman. nah itu mungkin kita bisa agree to disagree di situ. Kalau menurut gue kualitas itu karena ada dan bisa jadi bukan hanya pemahaman. Ya pemahaman, tapi pemahaman kan bisa dilahirkan dari dua, bisa dari imajinasi, bisa dari pengalaman kan. Nah ada imajinasi, ada orang yang berimajinasi makanya dia punya pemahaman, ada orang yang berpengalaman makanya dia punya pengalaman. Itu sih. Thank you ya Bro Kiki ya. Sorry nih saya nggak bisa lama-lama. Kita lanjut lagi. Iya, kapan-kapan kita lanjut lagi. Thank you Bu Yuni, Bro Siap, Jack, aman. Bro Totsuka, Bro Silva. Seru nih selalu Pak Bro Kiki. turun. Rasa lu Iya, izin. Gue mau kudeta host. Host nggak bener ini. Ini apa? Band. Report.
Makasih ya Bu Yuni ya, pamit ya. Siap. Tuhan memberkati semua ya. Iya, thank you Siap. Bang Beno. Sekarang Sipa aja dulu deh ngomong apa yang panjang sedikit. Kamu dari tadi nggak ngomong. Kamu cuma Iya Silva, prasangka satu kata doang irit banget. ya jadi gue juga dari tadi prasangka melulu. Coba ngomong Iya, yang banyak Bu. daripada prasangka Dia itu ngomong Sipa. satu prasangka, terus gue ngomong banyak terus. Ujung prasangka doang. Tapi tukang nyulut aja. Iya lu dari tadi cuma prasangka. Coba lu kemukakan lu punya narasi 5 menit dari sekarang. Silakan. Atau suka diam? Silakan. Jangan kepanjangan sedikit aja. Kalau Enggak, masih enggak, keakuan itu kalau masih keakuan itu masih menduakan Tuhan. Itu aja. Lah gitu aja capek deh. Udah turun dulu deh. Masih ada 4 menit 50 detik itu. Iya masih ada capek deh. Ya udah turun dulu lah. Kalau cuma semenit mah orang lain masih banyak nih bawah. Oke, thank you. Kan dikasih 5 menit nggak mau ngomong. Aduh. Kenaikin yang lain. Aku lambe ngomong lambe. Nggak ada aku tuh suka. Ya suka. Ada aku yang sesungguhnya itu adalah Tuhan atau Sang Ada. Tuhan mana? Aku mana? Sudah nyata kok yang berbicara itu kamu. Kita ini Tuhan adalah mana aku yang dijadikan, sedangkan Tuhan itu Allah. adalah aku yang ada itu. Aku apa yang ada? Anda? Apa kamu itu tidak ada? Kamu tidak ada kan? Ini Lampai. Ya Lampai, gimana Lampai? Gimana Lampai? Coba kita dengar dulu. Yang dibicarakan itu kenyataan, bukan kita berbicara yang tidak nyata. Yang tidak nyata tidak perlu dibicarakan, yang harus dibicarakan itu kenyataan. Oke. Nah, kamu bercerita tentang silakan. makan nasi. Kamu Waktunya dipakai tuh, masih ada 4 menit 15 detik tadi. buat Silakan dihabiskan. apa? Buat apa kau bercerita kamu tidak makan nasi, tapi kau menceritakan kepada orang aku makan nasi? Buat apa bercerita seperti itu? Ya. Hajar. Lagi lambe. Makan itu apa? Coba kamu jelaskan, makan itu apa? Makan itu memasukkan benda ke dalam mulut. Ini maksud Makan makan. itu memasukkan benda. Memasukkan Kalau- benda ke dalam mulut. Itu Kalau maksud makan orang? Kalau makan orang? Orang Batak itu makan orang. Nah, itu juga yang dimaksud memasukkan benda ke dalam mulut. Yang namanya makan itu sesuatu yang dimasukkan dalam mulut. Itu makna. Yang dimaksud istilahnya, permaknaannya. Adakah orang makan tidak memasukkan benda ke dalam mulut? Nah, kalau ada yang makan istilahnya hanya merasakan, melihat, dia sudah Oke, kenyang. Sudah, Oke, apa itu aja. memasukkan Kalau itu saya masukin air ke dalam mulut, itu makan atau minum? Itu yang dimaksud minum. Nah, tadi kamu bilang masukkan benda ke dalam mulut, itu makan. Makanya Nah, jadi berbicara itu yang jadi kenyataan. kalau ngomong jangan itu, selalu berbicara jangan- tentang suatu jangan sok ini. tahu. Alah, biarin dulu biar Kalau saya masukin air ke mulut, kamu bilang makan. pancing ya. Nah, jadi kamu kan berbicara tentang makan. Kamu kan Belajar. tentang makan. Jadi saya jawab dengan yang dikatakan makan itu memasukkan benda ke dalam mulut. Kalau kamu bercerita tentang minum, yang dikatakan yang saya dikatakan bukan minum. memasukkan cairan ke dalam mulut. Bang Kiki. saya kan bukan bilang Terima kasih. Bang Lampai, kalau Saya ingin cenderung- membangun definisi itu harus ada 2. Pertama genusnya, lalu diferensianya. Genusnya adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Diferensianya adalah yang untuk menghilangkan lapar. Nah, kalau tidak ada diferensianya, maka dia bisa dibilang meminum. Nah, membedakan minum apa? Meminum itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut untuk menghilangkan dahaga. Jadi harus jelas genus dan diferensianya. Itu hanya berceritakan. Makanya saya bilang bercerita itu yang nyata, jangan bercerita yang tidak nyata. Ya begini, tadi kan Anda bilang bahwa makan itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Nah, sesuatu itu kan bisa apa saja. Makanya saya bilang, kalau saya masukkan air ke dalam mulut, itu adalah makan. Anda Ya bilang udah, enggak, jadi berarti definisi Anda pakai itu kacau. Yang kacau itu pemikiranmu yang kacau. Loh,
Kamu yang buat definisi. Saya bercerita sesuai dengan pertanyaanmu. Kamu kan bertanya masalah makan tadi. Jadi saya mengatakan makan itu memasukkan benda ke dalam mulut. Kalau itu benda, kata lainnya, kalau kita berbicara tentang benda, itu sudah masuk tentang sesuatu. Tidak perlu lagi berceritakan tentang sesuatu. Karena benda itu sesuatu. Air itu benda bukan? Air itu benda bukan? Benda. Tuh, cair. Benda. Ya benda kan. Benda cair. Benda yang dimasukkan ke dalam mulut itu apa namanya? Yang namanya benda itu sesuatu itu. Tidak perlu kau mengatakan sesuatu lagi karena sudah berbicara tentang benda. Makanya saya yang tanya. bukan benda itu bukan sesuatu. Ketika Anda memasukkan air ke dalam mulut, itu apa namanya? Kamu hanya bercerita dongeng itu. Namanya apa? Makan atau minum? Sudah, semua bahasamu itu bercerita tidak apa namanya itu sesuatu sudah kubantahkan semua dengan pertanyaanmu tadi itu. Jawabanku saya bantahkan sama kalian itu. Bro Lampai. Gue mau tanya nih ya. Kalau kita bercerita tentang kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 bagaimana itu? Kan sudah nyata itu merdeka. Apakah Indonesia belum merdeka? Wah, berarti abang ini sebenarnya ada, maaf ya bang ya, ada kecacatan pandangan karena gue gini. Betul, yang disatakan 17 Agustus itu merdeka itu betul. Sebentar, saya ngomong dulu gantian. Gantian, woi. Gak mau gantian. Jangan ngomong terus lu. Sebentar dulu. Gantian, woi. Gantian. Jangan dulu. Jangan dibuat-buat lagi mengatakan Indonesia belum merdeka. Karena sudah nyata Indonesia juga merdeka. Saya setuju. Saya setuju, Bang. Bro Lampai ini lawannya cuma Bro Suganda nih. Suganda perlu naik Bu ini. Tidak perlu kau mengeluarkan suatu argumen. Sebentar. Ya makanya saya biar selesaikan dulu. Indonesia itu sudah merdeka. Wah, mabok nih. Makanya itu Bang Lampai. Ketika sejarah itu ada, berarti kan ada. Ketika sesuatu hal yang ada yang tidak ada setuju dalam pemikiran Anda jadi bilang tidak ada, dongeng. Itu yang harus diperbaiki dari dalam pemikiran Anda sebetulnya. Begitu. Nah, sekarang saya tanya, pemikiran Anda itu ada atau tidak ada? Ilmunya maksud saya. Terima kasih. Begini Pak ya. Semua orang itu berbicara melalui pikiran. Kalau tanpa pikiran orang tidak bisa berbicara. Setuju. Kan gue bilang ilmunya bang. Kalau pikirannya ada bang, kalau nggak bisa naik ke komal, betul saya setuju. Ilmunya itu apa yang diucapkan itulah ilmu. Ilmu itu bersifat bukan sesuatu. Bila dibicarakan itu sudah bersifat sesuatu.